Hai hai, ketemu lagi di channel YouTube Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling, tempat wisata, review barang, hingga tips-tips dalam berkebun dan memanen. Maka dari itu, ikuti terus keseruan kita sampai di akhir video ya. Hai good friends, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh iya, besok hari Rabu tanggal 23 Maret 2023. Artinya besok adalah hari libur karena hari Nyepi. Jadi siapa nih di sini yang udah mau rencana mau liburan atau mau sekedar healing-healing tipis? Sini, aku kasih tahu salah satu tempat cafe yang enak, terus juga pemandangan indah serta kids friendly. Yap, kali ini aku mau ke Kopi Salaka. Nah, untuk jalannya sendiri, kita di sini perlu melewati gerbang tol Ciawi ya good friends. Nah, kalau misalnya good friends mau ke puncak, itu kan ambil arah yang ke Taman Safari Puncak. Nah, kali ini kita ambil arah yang ke Lido, terus Sukabumi. Kemudian kita tinggal ikutin jalan aja. Nah, kalau misal untuk mempermudahnya nih good friends tinggal cari Kopi Salaka di Google Maps atau di Waze. Nah, itu tinggal ikutin jalan aja. Nah, patokan jalannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai di gerbang tol Caringin, kita lurus lagi, lalu ambil arah ke kanan nih good friends. Nah, kalau misal nanti dari arah kanan, kita juga lurus terus. Nanti kita akan melewati seperti jalan pasar-pasar gitu nih good friends, kayak gini. Nah, kalau misal sudah melewati jalan pasar, kita ambil kanan lagi. Gitu, pokoknya ikutin arahan sesuai dengan Google Maps saja, itu sudah benar dan sesuai dengan titiknya. Nah, untuk jalan ke Kopi Salaka sendiri di sini sebenarnya aman-aman aja good friends. Walaupun kita bakalan kayak ngelihat gunung-gunung, tapi ini untuk jalanannya turunan maupun tanjakannya itu tidak terlalu terjal. Jadi kalau misalnya untuk mobil jenis sedan itu masih aman nih good friends. Dan untuk akses jalannya sendiri di sini sebenarnya masih mulus nih good friends, dan hanya beberapa titik tertentu aja yang jalannya rusak. Nah, ini juga kita akan ketemu stasiun seperti ini. Kalau misalnya good friends mau naik kereta juga bisa banget nih turun di stasiun ini. Namanya itu adalah Stasiun Maseng. Cuma kalau misalnya di sini aku kurang paham untuk angkot lanjutannya nih good friends. Jadi mungkin good friends kalau misalnya turun di stasiun ini bisa langsung naik Gojek atau Grab gitu untuk ke Kopi Salaka. Tapi kalau misal lebih amannya sih memang naik kendaraan sendiri nih good friends. Jadi lebih enak, santai, nikmatin perjalanan gitu. Nah, ini kita udah mau sampai nih. Itu ada plang Kopi Salaka. Belok kanan kita tinggal ngikutin jalan aja. Karena jarak dari plang Kopi Salaka ke tempat Kopi Salakanya nggak terlalu jauh nih good friends. Nah, untuk Kopi Salaka ini letaknya ada di sebelah kanan ya. Dan kalau misalnya kita sudah masuk ke Kopi Salaka, kita langsung bayar parkir sebesar Rp5.000. Jadi nanti pas pulang kita langsung pulang aja. Dan untuk area parkirnya sendiri di sini cukup luas nih good friends. Jadi kalau misalnya mungkin di weekend ataupun hari libur nasional, itu masih sangatlah aman karena memang lumayan luas. Good friends bisa lihat sendiri. Seperti ini. Jadi untuk parkiran motor dan mobil itu masih nyatu ya. Jadi Kopi Salaka ini adalah coffee shop ya good friends. Tapi tenang aja, walaupun mereka bertemakan coffee shop, good friends juga masih bisa menikmati makanan-makanan ala-ala restoran di sini. Dan juga selain menikmati makanan, minuman yang ada di sini, good friends juga bisa memberikan aktivitas kepada anak-anak seperti memberi makan sapi maupun domba. Nah, selain itu juga di sini ada tersedia ayunan dan juga kayak panjat-panjatan gimnastik gitulah good friends. Jadi pasti anak-anak happy. Nah, di sini si Gwen sama sepupunya juga happy banget nih. Oh ya, kenalin ya good friends, di sini Gwen itu lagi main sama sepupunya namanya Jacob. Jadi memang kebetulan kita di sini ngajak mertua aku dan juga sepupunya Gwen. Jadi biar lebih happy aja, Gwen ada temennya juga. Terus emang cocok juga lah buat anak-anak gitu kan. Nah, ini juga mereka bisa melatih kayak keseimbangan dan kekuatan tangan juga nih. Bagus banget untuk main-main kayak gini lah. Anggap kayak kita lagi di sekolah gimnastik gitu. Tapi tetap ya, good friends harus diawasin. Jadi di Kopi Salaka ini terdapat 3 bagian nih good friends, 2 outdoor dan 1 indoor. Nah, kalau misalnya outdoor yang pertama dekat parkiran, ini pemandangannya itu langsung gunung dan juga hewan-hewan seperti sapi dan domba. Jadi good friends bisa di sini duduk sambil ngawasin anak-anak. Dan kalau misalnya good friends mau kasih makan sapi,
Kopi Salaka juga menyediakan feeding animalnya sebesar 10.000 dan susu 28.000. Dan untuk tips aja, Good Friends juga bisa bawa wortel dari rumah. Karena memang dikasih izin sih waktu itu. Aku tanya dulu sama penjaganya, memang kebetulan kan aku tahu di sini ada domba. Boleh nggak Pak kasih makan wortel, saya sudah potong-potong dari rumah. Terus kata Pak penjaganya boleh kok gitu. Nah tapi wortel ini hanya bisa dikasih makan oleh dombanya ya Good Friends. Jadi kalau misalnya sapi itu tetap Good Friends harus kasih makan rumputnya. Karena memang dia nggak suka wortel sih, kita udah coba gitu. Nah kalau misalnya di sini aku saranin juga Good Friends cukup membeli rumputnya. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini kemarin ya kondisinya pas kita beli susu, kan banyak tuh yang beli susu. Nah mereka kayak susuin sapinya, mereka nggak mau, mereka lebih pilih makan rumput. Jadi mereka nolak cari pengunjung lain yang bawa rumput gitu. Karena kan sayang banget ya kalau misalnya anak-anak mau kasih minum susu, sapinya malah ngejauh, malah cari rumput yang lain gitu. Jadi kalau misalnya rumput ini the best lah buat kayak aktivitas anak ngasih makan sapi-sapinya. Dan di sini ada sapi limosin dan juga ada sapi perah nih Good Friends. Jadi ada 2 jenis. Nah untuk sapi perahnya itu masih kecil banget, jadi lucu banget. Gitu, nih lihat ya. Apa kayak happy banget lah, sapinya tuh kayak bersih banget. Terus cakep banget gitu Good Friends kalau misalnya dilihat dari langsung. Nah dia juga happy banget makan rumput-rumput. Jadi memang cocok lah buat anak-anak gitu. Nah kalau misalnya Good Friends mau duduk di outdoor yang pertama ini yang dekat parkiran, aku saranin duduknya itu di pagi ataupun sore hari. Karena memang kalau pagi dan sore hari itu dia jatuhnya lebih adem Good Friends. Jadi kayak kita suasananya di puncak. Tapi kalau misalnya siang hari, memang sih mereka tempatnya panas, tapi nggak terlalu panas gitu karena memang kebantu dengan anginnya. Oh ya, di sini juga disediakan gazebo kecil dan di sampingnya juga ada musola. Jadi bagus banget ya, maksudnya kayak disediakan tempat musolanya juga dan ada juga tuh tempat kayak buat berteduhnya kalau misal memang lagi terik banget gitu. Oke lanjut, kita akan memasuki area kedua yaitu indoor dari Kopi Salakanya. Jadi untuk indoornya konsepnya ini adalah seperti kayak bangku-bangku, terus juga meja-meja, terus ada hiasan-hiasan seperti pohon kelapa gitu loh Good Friends. Jadi vibe-nya tuh kayak di Bali gitu. Nah di depan ini kan Good Friends bisa lihat ya ada meja-meja kayak gini. Nah kalau misal Good Friends mau ambil spot foto, Good Friends bisa foto di sini sambil duduk maupun berdiri karena pemandangannya itu benar-benar bagus banget. Jadi kayak suasana tuh kita kayak lagi di Magelang gitu. Memang benar-benar kelihatan ada sawahnya, terus ada gunungnya juga gitu. Nah ini indoornya, terus juga ada kasirnya. Kalau misalnya Good Friends mau pesen makanan, di sini bisa langsung ke kasirnya. Atau kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, di setiap meja itu ada scan barcode-nya. Jadi Good Friends bisa scan barcode, terus lihat-lihat menu, baru nanti ke kasirnya. Untuk toilet ya, di sini ada toilet pria dan wanita, terpisah ya Good Friends. Nah di depannya ada wastafel dan ada kaca besar. Terus untuk toilet wanita maupun pria itu dua-duanya toiletnya duduk ya Good Friends. Jadi di sini ada ember, sabun dan tisu. Oke lanjut, di sini adalah area outdoor yang kedua. Jadi kan tadi ada outdoor yang pertama, indoor dan ini outdoor yang kedua. Jadi konsepnya itu kita duduk lesehan di beanbag dan juga ada gazebo-nya. Kalau misalnya Good Friends mau duduk-duduk santai gitu ya, itu bisa duduk di beanbag-nya. Tapi kalau misalnya kayak mau lebih nikmatin suasana, dapat pemandangannya, Good Friends bisa duduk di gazebo ini gitu. Ya, untuk pemandangannya kurang lebih seperti ini. Jadi memang ya kecil tapi kita benar-benar dimanjakan dengan pemandangan. Oke lanjut, jadi kita di sini mau mesen makanan nih Good Friends. Nah, untuk menu-menunya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada snack-snack, terus juga ada Indonesian food maupun Western. Untuk harga di sini masih standar nih Good Friends. Jadi tergolong nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah. Nah, kalau misalnya untuk iritnya nih Good Friends bisa pesen lebih ke Indonesian foodnya kayak nasi goreng ataupun mie goreng. Karena harganya itu sekitar 30 ribuan nih Good Friends.
Nah, tapi kalau misalnya udah western food itu kurang lebih sekitar 60-an ke atas. Jadi kalau misalnya emang Good Friends di sana mau healing, terus juga mau irit, ya pesannya kurang lebih Indonesian food. Nah, di sini kurang lebih pesanan aku. Jadi total itu kalau nggak salah 200 ribuan nih Good Friends. 200 ribuan itu kita dapat 2 minuman mango Yakult, terus ada mie nyemek, ada nasi goreng seafood, spaghetti bolognese, dan juga singkong keju. Untuk rasanya itu standar sih Good Friends, jadi aku kasih nilai 7 deh gitu ya. Jadi nanti Good Friends juga bisa menikmati kurang lebih menu yang sama kayak aku nih. Dan untuk mango Yakultnya itu rasanya kurang lebih kayak asam-asam manis gitu lah Good Friends. Makanya si Gwen tuh suka banget. Ya seperti biasa lah ya, kalau misalnya anak-anak minum-minum manis pasti cepet banget abisnya. Tapi kalau misalnya makan nasi itu susah banget, kenapa sih gitu kan. Sama tuh si Gwen juga sama kayak gitu. Nah ini situasi cabin bagnya, bener-bener santai banget ya Good Friends ya. Tuh, terus selain kita bisa menikmati makanan, minuman di sana, terus anak-anak bocil juga bisa main hammock di sini. Jadi emang si Gwen tuh emang gak ada takutnya gitu Good Friends. Jadi pas dia main hammock ini, ya dia goyang-goyang, sedangkan sepupunya tuh si Jacob agak takut gitu tuh. Kelihatan kan dia jahil banget tuh, kayak nakut-nakutin sepupunya. Jadi ya bener-bener seru aja sih gitu. Nah ini situasi menjelang jam 5 sore nih Good Friends. Jadi pas jam 5 sore itu lampu-lampu udah dinyalain. Jadi Good Friends kalau mau lihat city light-nya itu bisa datang di sini jam 5 sore. Karena bisa dapat pemandangan di sore harinya, terus dapat city light juga. Jadi bagus banget. Kamu juga? Kamu juga tuh? Kamu belajar kamu sampai di sini. Hah? Ya, apa Bima? Habis itu kita beli Lupi. Habis itu kita beli Lupi. Makan ini ya. Lupi. Nah, jadi ini dia pemandangan drone view-nya nih Good Friends. Jadi Good Friends bisa lihat ya, di sini ada sawah-sawah, ada rumah penduduk, dan juga banyak-banyak pohon kelapa. Benar-benar bagus banget, kayak kita tuh nggak nyangka kita lagi di Bogor gitu. Nah, ini juga aku iseng-iseng nih Good Friends nanya di Kopi Salaka itu ada tempat penginapan atau enggak. Nah, jadi mereka di sini ada tempat penginapan. Jadi ini tempatnya itu Villa Genteng kalau nggak salah Good Friends. Jadi memang kurang lebih lokasinya itu 50 meter dari Kopi Salaka. Nah, jadi kalau misalnya Good Friends mau gathering di sini ataupun mau ya kumpul bareng keluarga, bisa banget sewa villa di sini. Nah, untuk suasananya ini jadi lebih ke arah pedesaan ya Good Friends. Nah, ini villanya di depannya itu ada kayak gazebo untuk kumpul-kumpul keluarga, menikmati makan santap siang ataupun ngobrol-ngobrol di malam hari. Dan juga ada wastafelnya di sana. Nah, ini kondisi villanya. Ini villa bisa muat untuk 10 orang nih Good Friends. Dan untuk harganya menginap di sini itu adalah 900.000 per malam. Jadi bener-bener worth it banget ya. Anggap kalau misal kita 10 orang, ya udah kita patungnya 100.000 per orang. Jadi di sini ada 2 kamar. Nah, untuk kamar utama di sini ada WC-nya ya Good Friends. Dan di sini juga disediakan kayak dispenser, kulkas, alat masak, alat makan. Jadi benar-benar lengkap. Good Friends juga bisa masak-masak di sini. Dan di ruang tamunya juga ada TV dan ada spinning bed juga dan ada sofanya. Nah, di sebelah ruang tamu ini itu adalah kamar keduanya di Good Friends. Untuk kamar keduanya seperti ini. Ada
meja rias, terus juga untuk kasurnya ada single bed 2, terus ya ada kursinya gitu. Jadi ini connecting gitu ya langsung. Nah, ini kondisi gazebo roomnya. Terus selain gazebonya di sini juga ada kayak lapangan luas buat anak-anak lari dan juga ada ayunannya gitu. Nah, kalau misalnya Good Friends lihat tuh di depan rumahnya itu yang paling gede, itu juga muat banyak nih Good Friends. Jadi Good Friends tuh kalau misalnya gathering kurang lebih 100 orang, cocok banget nginep di villa yang itu. Jadi terpisah tuh ada 2 kayak villa kan. Nah, itu untuk yang villa pria dan villa wanita, jadi aman gitu. Kalau Good Friends tertarik nginep di villa ini, langsung aja kontak Pak Indra, ownernya langsung. Oke? Jadi ini adalah suasana sore hari sekitar jam 5 nih Good Friends. Jadi kurang lebih suasananya seperti ini. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai Kopi Salaka yang ada di Bogor. Jadi kalau misalnya Good Friends mau ke Kopi Salaka, semoga sudah ada gambarannya. Semoga Kopi Salaka ini bisa menjadi tempat referensi Good Friends yang sudah bosen dengan suasana kafe-kafe yang di Jakarta maupun di Puncak yang sudah sering didatangi. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!